Salam sehat untuk kita semua. Telah lama kita tidak berjumpa karena situasi di negara kita ini dilanda oleh COVID-19. Maka kali ini Bapak akan mengajar lewat video untuk anak-anak sekalian. Nah, menghormati kehidupan sebenarnya akan kita bahas yaitu tentang aborsi, eutanasia, bunuh diri, dan hukuman mati. Dan terakhir itu ada narkoba. Tetapi karena situasi sekarang tentang COVID-19 yang lagi mewabah di negara kita ini, maka langkah baiknya Bapak menjelaskan kepada anak-anak sekalian untuk menghormati kehidupan atau mencintai, merawat dirinya masing-masing. Tadi di awal sudah Bapak singgung bahwa kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini adalah menghargai kehidupan. Mungkin mendengar kata ini ya bertepatan dengan situasi negara kita, ya, bahwa negara kita sekarang dilanda oleh virus corona. Baik, anak-anak sekalian, sejak awal manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Ini sudah hal umum kita dengarkan dari kelas 10, ya, bahwa kita segambar dan secitra dengan Allah. Di mana manusia memiliki kesempurnaan yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lain. Atau dengan kata lain, dari seluruh ciptaan, katakanlah bumi beserta segala isinya, hewan dan tumbuhan yang dengan manusia, ciptaan yang paling luhur, yang paling tinggi derajatnya adalah manusia. Kenapa? Karena Allah merencanakan manusia mampu menjadi partner dari Allah atau rekan kerja Allah untuk menguasai alam ciptaan ini. Itu berarti manusia adalah harta kesayangan Allah. Makhluk paling sempurna dipanggil dan diikut sertakan dalam karya Allah. Itu tadi. Kenapa manusia disebut secitra? Kenapa? Apa alasannya manusia dikatakan secitra dengan Allah? Memiliki nilai yang paling luhur dengan Allah. Karena itu tadi, bahwa manusia dengan Allah sebagai partner atau rekan kerja. Pada dasarnya, semua ciptaan Tuhan itu sungguh amat baik, terutama manusia. Manusia diciptakan Allah sungguh amat baik. Itu terdapat dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 28. Maka predikat kata sungguh baik ini harus dijaga. Kata predikat sungguh baik yang diberikan kepada manusia harus dipertahankan oleh setiap orang, bahkan harus dipertanggungjawabkan. Lalu seperti apa manusia dapat mempertanggungjawabkan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia itu? Pertama, manusia itu harus mampu mempertahankan kehidupannya. Lalu yang kedua, bahwa manusia itu harus memaknai kehidupan yang diberikan Tuhan. Bukan asal lahir lalu tidak dimaknai kehidupannya. Maka setiap orang wajib memaknai kehidupannya. Lalu yang ketiga, manusia itu mampu mengembangkan kehidupannya. Nah, inilah tiga manusia atau tiga kategori bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada Allah.
Jadi, bagaimana manusia itu dapat mempertahankan kehidupannya? Poin pertama tadi. Bagaimana manusia itu dapat mempertahankan kehidupannya? Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK nomor 2288, di sana dijelaskan tentang menjaga kesehatan. Bahwa kehidupan dan kesehatan, ingat, kehidupan dan kesehatan, dua kata, merupakan hal-hal yang sangat bernilai yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita harus merawatnya dengan cara yang bijaksana dan bersama itu juga memperhatikan kebutuhan orang lain dan kesejahteraan umum. Ini jelas, Katekismus Gereja Katolik berbicara bahwa setiap orang itu harus mampu mempertahankan dengan cara merawat hidupnya. Ya. Sekarang, to the point, kita lihat kehidupan kita sekarang. Negara kita sedang dilanda oleh virus yang sangat mematikan. Virus ini menular, ya. Virus ini punya ciri-ciri. Ciri-cirinya seperti apa? Dia kecil, bentuknya sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kemudian virus ini juga dapat menular kepada orang lain melalui kontak fisik, misalnya berjabat tangan dengan penderita COVID-19, dengan melalui cairan. Lalu yang ketiga, ciri virus ini, ketika virus ini berada dalam tubuh seseorang, maka gejalanya flu, batuk, sesak napas, dan demam tinggi. Nah, kita tahu bersama, dunia sekarang mencari vaksin, dan sampai sekarang vaksin untuk virus ini belum ditemukan. Namun, kita diajak untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Makanya anak-anak sekalian tidak dibolehkan datang ke sekolah. Kenapa? Karena memutuskan mata rantai virus ini dan sekaligus menjaga kesehatan kita. Karena vaksin virus ini belum ditemukan, maka kita diajak untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini dengan cara apa? Pertama, menjaga kesehatan. Misalnya dengan cara mencuci tangan dengan benar, pakai sabun atau pakai antiseptik dan lain sebagainya. Kemudian selalu memakai masker kalau keluar rumah. Nah, ini contohnya, Bapak selalu pakai masker ketika berada di luar rumah dan selalu mencuci tangan. Lalu yang ketiga, jauhi keramaian. Itu tadi Bapak katakan, kenapa kita tidak sekolah? Karena sekolah kan mengundang keramaian. Maka kita tidak tahu siapa yang sehat, siapa yang kena COVID-19. Maka terpaksa anak-anak sekalian diliburkan. Bukan diliburkan untuk santai-santai, untuk rekreasi jalan-jalan, tapi belajar di rumah. Lalu yang keempat ialah olahraga dengan teratur. Lalu yang kelima, istirahat yang cukup. Lalu yang keenam, makanlah makanan yang sangat bergizi. Maka himbauan Bapak kepada anak sekalian, karena sehubungan dengan materi kita kali ini, dan untuk menjaga kesehatan fisik kita, maka marilah kita mengikuti arahan-arahan dari pemerintah bahwa kita dilarang tidak berkerumun, bahwa kita selalu menjaga kesehatan. Ini sangat penting demi kesehatan kita. Ingat, kehidupan kita anugerah dari Tuhan. Anugerah ini adalah
pemberian yang gratis, tidak pernah manusia membayarnya kepada Allah. Tapi ingat pertanggungjawaban manusia itu tadi, bahwa manusia dapat mempertahankan kehidupannya dengan cara apa? Sekarang ini, wabah virus corona, banyak ribuan orang telah meninggal dunia. Maka tidak main-main dengan virus ini. Maka mari kita menjaga kesehatan kita dan tetap berdoa, dan supaya virus ini tidak menyebar kemana-mana dan cepat selesai, berakhir dari negara kita ini, dan bisa kita bertemu kembali. Sekian dan terima kasih.